Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Selamat datang di Tanpa Nama Talk yang ke-34. Nah, hari ini teman-teman senang banget bisa ketemu lagi. Aku berharap teman-teman dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sehat nggak secara fisik aja, tapi juga batinnya secara psikologis gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang menarik yang kayaknya jarang-jarang kita pernah dengar, tapi ternyata penting dan ada di sekitar kita selalu. Oke, kembali lagi bersama saya, Karenina, bagian dari Psikologi Tanpa Nama, sebuah platform yang peduli akan kesehatan mental kamu. Dan hari ini sudah bergabung juga bersama kita, narasumber kita, seorang psikolog klinis yang akan memandu kita, memberikan kita informasi terkait apa itu personal boundaries. Oke, nah saya akan undang narasumber kita hari ini. Oke, sedang proses undangannya. Ya, wow. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Oke, suaraku terdengar jelas ya tadi sana? Jelas. Oke. Baik, kalau gitu. Halo, Kak Salma gitu ya dipanggilnya apa? Iya, panggil Kak Salma aja. Oke, ya sama aku kan perkenalkan ke teman-teman dulu ya siapa Kak. Oke. Ya. Boleh. Teman-teman, narasumber kita hari ini adalah Kak Salma Dias, MPS psikolog. Beliau adalah seorang psikolog klinis, gitu ya Kak ya? Iya, betul. Oke, Kak Salma apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan saya juga baik, sehat gitu ya. Dan juga teman-teman yang hari ini gabung, semoga teman-teman juga dalam keadaan by the way, di situ soalnya agak noise ya Kak? Iya, kayaknya agak soalnya di luar tuh agak-agak semi-semi hujan gitu loh. Jadinya, iya. Ya, tapi suara Kak Salma masih terdengar jelas kok di sini. Oke, ini kalau udah mulai nggak jelas, mungkin aku coba cari tempat lain gitu ya. Oke, siap. Nah, Kak Salma kesibukannya akhirnya yang kira-kira ini masih konselingnya online semua sih gitu. Kita masih kondisi seperti ini, meskipun beberapa udah mulai ada yang janjian sekali 2 kali offline gitu ya, tapi selain konseling juga kebetulan ngajar sih gitu, jadi ya masih gitu-gitu aja sih ciuannya gitu. Banyak praktik online dan ngajar. Oke, nah kita mulai nih Kak, langsung ke topik pembahasan kita tentang Oke. Ya, teman-teman di sini kalau misalnya dalam kita lagi bahas terus ada pertanyaan boleh banget pertanyaannya, kita akan langsung sambung kalau memang itu relate atau kita tampung buat nanti di sesi Q&A gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama mungkin supaya teman-teman ngerti supaya kita nggak salah paham gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih definisi dari balance ini gitu? Apa maksudnya? Oke, personal boundary itu secara gampangnya memang batasan diri gitu. Cuman batasannya kayak gimana ini dari berbagai aspek juga. Jadi kalau misalnya kita lagi install app tuh biasa ada terms and condition-nya gitu ya. Atau misalnya kita pergi ke suatu tempat kayak nggak boleh melewati batas pagar. Nah, personal boundaries ini ibarat kayak pagarnya. Seberapa sih kemudian nanti personal boundaries ini bisa menjaga kita dari banyak kondisi yang kita nggak suka. Misalnya nih terkait dengan ketidaknyamanan psikologis atau mungkin ada pengalaman yang gak menyenangkan atau yang sebagainya. Jadi untuk preventifnya dulu supaya kita bisa lebih tenang dan bisa lebih nanti nyaman ke depannya gitu. Oke, definisi tadi adalah pagar atau kondisinya supaya untuk mencegah hal-hal di depan itu tidak akan kita nyaman gitu. Jadi mencegah hal mungkin kaitannya dengan mental tadi tuh ya Kak. Jadi ya teman-teman udah pernah ngerti ya personal boundaries gitu ya, pagar yang bisa membatasi kita mencegah hal buruk. Nah mungkin untuk lebih jelasnya lagi Kak, emang personal boundaries itu hal baik sebaik apa personal boundaries dalam hidup manusia gitu?
Personal boundaries ini dia sejalan sebenarnya dengan self awareness kita gitu. Jadi ketika kita coba untuk mengenal diri, kita juga perlu untuk mengenal batasan diri gitu. Nah, si personal boundaries ini biasanya kalau saya jelasin ke teman-teman itu dia dibagi ke beberapa aspek gitu. Jadi misalnya dari aspek emosi gitu kan. Kemudian seberapa sih orang lain itu boleh, mungkin orang-orang baru mungkin boleh mengenal kita gitu. Kemudian batasan dari energi juga bisa, kayak apa sih sebenarnya kita itu merasa burn out, atau kapan sih batasannya kita ngerasa kayaknya nggak mampu nih melakukan sesuatu gitu. Jadi kita juga lebih paham sama kapabilitas kita dan sehingga tidak terlalu membebani kita nantinya gitu. Termasuk batasan dalam segi perilaku, apa sih yang boleh dan tidak boleh untuk kita lakukan gitu, apa yang kita suka dan nggak suka untuk lakukan gitu. Jadi memang pada akhirnya personal boundaries ini jadi lebih membuat kita paham ya tentang diri kita gitu ya, lebih membuat kita aware sama kebutuhan kita ke depannya gitu. Oke, jadi sejalan dengan self awareness gitu ya. Benar. Kita mengenal diri kita gitu ya Kak. Makanya ada ada aspek tentang batasan di mana kita ke orang lain dan juga batasan tentang iya benar. Ya itu seberapa sih dan apalagi kalau kita udah bahas kayak gini contohnya jadi teman-teman kalau misalnya kita gitu, yang mana banyak orang ternyata nggak tahu caranya gimana, punya batasan tuh sudah bisa kita buat gimana Kak? Bisa banget. Tapi personal boundaries aku lebih yakin bahwa itu penting. Oke, iya. Jadi memang kita itu pertama memang perlu tahu sebenarnya apa sih yang kita nyaman dan tidak nyaman untuk lakukan gitu. Dalam hal perilaku deh gitu. Seperti misalnya saya nyaman kalau begini, saya nggak nyaman kalau begitu. Termasuk dalam hubungan dengan orang lain juga. Misalnya saya nyaman nggak ketika teman saya melakukan ini, atau saya nggak nyaman ketika teman saya melakukan itu gitu. Jadi memang batasannya bukan ke suka tidak suka kalau menurut saya, tapi lebih ke kita nyaman apa enggak sih dengan situasi itu. Karena suka nggak suka itu kita kadang nggak bisa untuk define rasanya gimana gitu. Tapi kalau kita nyaman nggak nyaman, kita kerasakan iya ini sesuatu yang buat aku secure nih, sesuatu yang buat aku nyaman. Jadi oke, ini belum melewati batas boundaries aku gitu. Tapi kalau misalnya ini udah bikin aku nggak nyaman dan nggak tenang gitu kan, berarti ini udah melewati batasan boundaries aku. Dan sebenarnya si personal boundaries ini karena namanya personal, sebenarnya itu tergantung dari diri kita gitu ya. Jadi salah satu yang saya lupa mention itu misalnya berkaitan dengan batasan safe space, batas kayak kenyamanan kita berdekatan dengan orang lain. Kadang ada kan orang yang emang sama sahabatnya tapi nempel banget secara fisikal gitu kan, tapi ada juga yang jangan deket-deket banget sih karena aku nggak nyaman. Itu udah betul personal boundaries, dan nggak apa-apa aja kalau misalnya kayak kita ngerasa kalau kita nggak nyaman terlalu dekat sama orang lain, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi memang kita perlu mengakui bahwa ada situasi di mana kita nyaman melakukannya atau kita nyaman berada di dalamnya, tapi ada juga situasi di mana kita nggak nyaman berada di dalamnya kayak gitu sih. Jadi nggak apa-apa, balik lagi ke personalnya kita sendiri sih kayak gitu. Oke. Karena risk, jadi itu kan sifatnya itu acara kita membatasi tingkat nyaman dan tidak nyamannya kita. Benar. Tidak gitu ya. Benar. Kita suka apa enggak atau nyaman apa enggak gitu. Iya, gimana sih caranya tahu kalau kita ini nggak nyaman, sekedar nggak suka gimana? Lia ada? Memang kita lebih aware sama perasaan kita itu sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin itu tuh sesuatu yang bikin kita nyaman, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan yang kita pingin kayak gitu, atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya kayak aku ngelakuin tuh udah kayak ada keraguan-raguan, nah itu jadi salah satu kadang tanda ketika kita nggak nyaman ngelakuin sesuatu adanya ketidaknya keraguan-raguan kayak maju mundur atau kayaknya ada rasa nggak enak nih di dada untuk ngelakuinnya gitu. Dan memang kita harus lebih aware dengan perasaan-perasaannya kita kayak gitu sih. Sama kadang ketika kita habis ngelakuin sesuatu atau punya pengalaman, kita perlu untuk mengevaluasi kayak tadi misalnya nih kita diminta untuk present gitu ya, ngomong di depan umum, apakah kita cukup nyaman dengan itu gitu.
kita rasakan, apa yang terpikirkan dan lain sebagainya gitu. Jadi memang balik lagi ya self awareness akhirnya jadi salah satu kuncinya juga gitu. Oke. Jadi pertama biasanya tuh benda ya Kak. Dan Benar. cara untuk lebih tahunya adalah sebenarnya kita harus sering-sering evaluasi gitu ya. Karena ya tahu gitu kan yang namanya jadi itu ada kenapa ini karena batasannya ya teman boleh nih sharing teman-teman pernah nggak pengalaman kayak gitu ternyata nggak nyaman ya benar iya biasanya banyak banget terjadi dalam relationship Mbak gitu jadi kayak misalnya kita kenal sama lawan jenis nih misalnya gitu kan kita belum pacaran nih misalnya kalau dia udah pegangan tangan misalnya menurut beberapa orang aku nggak nyaman deh kalau dia belum apa-apa udah pegangan tangan ya udah nggak apa-apa kita perlu untuk coba sampaikan tapi kadang ya misalnya kita cerita ke teman terus teman bilang apaan sih lu gitu doang lu kalau nggak suka gitu ya itu hak kita kalau kita ngerasa nggak nyaman ketika ya bersentuhan kayak gitu sih. Oke, iya bener banget. Ini ada pasangan. Oke. Nah, teman-teman boleh nih curhat di sini gimana? Apakah kalian pernah membuat persahabatan serius dengan pasangan kalian dan bagaimana tuh responnya? Apakah berhasil dan apakah hubungan kalian jadi baik atau gimana? Atau jangan-jangan pasangan nggak nerima? Benar. Karena banyak banget ya kasus yang aku tangani kadang tuh kayak Mbak ini misalnya terkait dengan hubungan seksual ya kayak misalnya ya ciuman dan lain sebagainya gitu Mbak aku tuh nggak mau Mbak kalau diajak kissing misalnya tapi kok pasangan aku maksa katanya gini-gini segala macam gitu padahal dia mungkin udah punya boundaries nih kayak aku nggak mau sampai batas ini nggak mau gitu ya udah kita yang perlu diajarkan adalah gimana kita bisa secara asertif untuk menyampaikan dan gimana kita bisa membuat klien dan orang-orang di sekitar kita itu ngerasa nyaman untuk nge-upload atau ya nggak apa-apa kalau punya boundaries harus diperjuangkan selama itu tidak merugikan orang lain kayak gitu sih gitu kayak kamu tetap berharga meskipun kamu nge-set boundaries kayak gitu mungkin di beberapa part nego boleh deh misalnya terkait dengan pekerjaan gitu kan aku nggak mau ngambil kerjaan weekend deh karena aku butuh istirahat gitu tapi misalnya sekalinya ada kerjaan di weekend dan itu urgent ya udahlah nggak apa-apa gitu kan toh juga nggak setiap saat gitu jadi untuk nego boleh gitu ya tapi memang tergantung terms and conditionnya kita juga gitu. Oke, jadi batasannya juga mungkin harus di kondisi tertentu. Iya betul. Ya, itu penting. Nah, mungkin kita kembali ke sisi lain gitu ya. Gimana dengan yang nggak punya perspektif? Mereka terima aja apa yang kita, apa aja yang pacarnya minta. Apa yang terjadi buat biasa? Benar. Nah, orang-orang seperti ini biasanya tuh orang-orang yang dia kita sebut dengan people pleaser gitu ya. Jadi dia kayak selalu mencoba menyenangkan semua orang. Pada akhirnya dia melewati batasan dirinya sendiri. Misalnya kayak ya udah deh semua kerjaan aku iyain gitu. Ya udah deh orang lain minta apa aku turutin gitu ya. Padahal mungkin dia nggak nyaman. Padahal dia nggak kurang suka ngelakuin itu gitu. Jadi memang pada akhirnya dia ngerasa ketika dia nggak melakukan itu dia nggak berharga atau dia nggak bisa diterima padahal belum tentu juga gitu ya meskipun kamu nolak untuk bersentuhan dengan pasangan bukan berarti kemudian kamu nggak berhak dicintai enggak kayak gitu loh jadi memang pada akhirnya ketika kita nggak bisa nge-set boundaries itu akan membuat kita jadi nggak kurang bahagia terus buat kita kayak kita tuh siapa sih sebenarnya kok kayaknya kita ngikut sana sini iya aja gitu padahal tuh kita perlu punya perasaan oh ini loh kita gitu ini ternyata aku nih orangnya begini aku tuh nggak suka begini aku tuh nggak nyaman begini itu kan sebenarnya perlu kayak gitu. Oke, dia akan penghargaan diri jadi kurang ya Mbak. Jadi harus validasi di tempat lain, validasi ke orang gitu tadi disebutnya bahwa dia adalah pleaser gitu ya. Cari dan kayaknya nggak bisa buat kita ini. Iya nggak bisa benar banget. Bentrok gitu orang ini minta A
dan kita pasti akan bersiap. Siap, betul. Ini akan tadi seperti yang bilang kan ya kita nggak bisa nggak bikin terus jangan bahagia gitu. Karena Iya, bahagia benar. dalam diri ya kan ya Kak ya. Yes, Bukan apa yang terjadi di luar. Kompleks banget ternyata ya. Sekarang kita mau nanya kali ya Mbak, emang apa sih yang terjadi kenapa orang itu bisa jadi people pleaser? Itu bisa jadi bikin batasan apa yang terjadi dalam dia? Kita nggak tahu pasti sih sebenarnya kenapa yang terjadi sama dia, tapi biasanya memang ada beberapa kemungkinan kenapa orang jadi people pleaser gitu ya. Yang paling banyak terjadi adalah kita ini secara tidak sadar tuh dibiasakan untuk mengedepankan orang lain dulu, sejak dulu deh kayak gitu. Kayak misalnya kamu tuh punya adik gitu loh, harus adiknya dulu kayak gitu. Terus kayak misalnya kamu tuh harus misalnya hormat sama guru kayak gitu. Ya memang benar hormat sama guru, tapi kan tetap ada batasannya gitu kan. Ketika tidak ada batasannya, nah ini yang bahaya kan, yang kasus kayak kemarin agak lagi rame kan kayak gitu. Nah jadi kadang kita terbiasa untuk berbanding sama orang tanpa ada ini, sampai kapan sih kita boleh dan sampai kapan sih kita itu bisa mengedepankan orang lain gitu. Kapan kemudian kita boleh mengedepankan diri kita. Jadi kita lupa untuk diajarkan bahwa kita juga berhak untuk punya boundaries untuk mengedepankan diri kita sendiri, memang selama kita butuh itu gitu. Jadi emang ada faktor gaya gitu ya. Iya benar. Untuk turun gitu ya. Jadi kita ini yang diminta orang, harusnya kita kayak gini. Sekarang Kak, mungkin sekarang juga ya. Kan masalah self love yang kayak bikin batasan yang tinggi gitu dirinya, naruh egonya tinggi. Nah, bisa dijadi ya mereka sebenarnya yang tidak sehat. Nah, Kak, gimana sih cara kita tahu bahwa personal boundaries kita ini sehat sama enggak? Oke. Personal boundaries kita tuh dianggap sehat ketika itu tidak merugikan orang lain dan kita tidak lari dari tanggung jawab kita gitu ya. Misalnya misalnya dalam hal kerjaan aja, pokoknya aku nggak mau kalau ngambil kerjaan weekend titik gitu. Begitu ada kerjaan dadakan atau pokoknya nggak mau deh, aku kan punya boundaries, nggak mau ngambil kerjaan gitu, padahal itu adalah sesuatu yang urgent. Nah itu kan jadi akhirnya nggak sehat gitu. Nah gitu juga dengan misalnya dengan pasangan gitu ya. Misalnya pasangan kita punya boundaries, misalnya seberapa sih kita mau bersentuhan fisik, tidak physical touch gitu. Kemudian ketika ternyata pasangan itu orangnya physical touch banget dan akhirnya let's say kita nikah gitu ya, mau nggak mau kan kita perlu untuk coba beradaptasi dengan situasi itu gitu. Kita nggak bisa kayak memang saklek terus kayak ya udah pokoknya aku mau ya enggak gitu. Maksudnya personal boundaries itu sebenarnya tetap bisa berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kita ke depannya gitu. Kalau namanya tetap nggak merugikan orang lain gitu. Tapi kita meninggalkan tanggung jawab kita gitu. Tanggung jawab kita kerja atau tanggung jawab kita sebagai pasangan, sebagai adik. Iya betul. Kita seperti itu teman-teman. Mungkin kita kan ke tips nih Kak. Sebelum kita ke tips atau mengukur ya, mungkin aku pengen tanya nih Kak, gimana ya ketika orang-orang ketika kita sudah melakukan personal boundaries, tapi orang-orang sekitar itu tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang apa sih kamu ini baik, kamu tuh aneh, gimana? Oke, sebenarnya balik lagi ke tujuan awal atau kebutuhan awal kenapa kita nge-set boundaries itu gitu.
kayak misalnya tadi tentang physical touch deh kayak gitu, kayak physical touchku sebatasnya segini gitu kan, kalau sama pasangan segini, kalau sama teman segini. Terus kemudian teman mungkin komplain zaman sekarang tuh nggak apa-apa kali gitu kan sentuhan sama pasangan misalnya, jadi nggak apa namanya nanti mungkin sentuhan sama pasangan kalau sudah misalnya, kalau sudah menikah, kalau sudah tunangan misalnya gitu. Jadi balik lagi ke tujuan kita, kenapa kalau kita nge-set itu kan, mungkin biar kita apa namanya merasa lebih safe, merasa lebih secure, ya udah nggak apa-apa gitu. Termasuk boundaries dari segi apa namanya emosi dan energi tadi ya gitu ya, misalnya kalau misalnya aku lagi capek, udah deh aku nggak mau ngambil kerjaan gitu. Berarti kan kita perlu tahu kapan sih kita ngerasa capek gitu kan, kita perlu nge-define juga gitu, oh aku merasa capek ketika ini itu segala macam gitu. Berarti kalau udah ngerasain itu, oke, berarti aku harus coba untuk meng-uphold atau mengedepankan boundaries aku itu gitu. Iya, tadi ya Kak, harus ngukur dulu, terus tujuan ya nama ya, harus punya tujuan apa, mungkin batasan kayaknya harus apa ya, supaya apa, misalnya supaya tadi supaya di pasangannya hubungan seperti apa, benar mengukur ya Kak ya, mungkin mengukurnya juga harus ada proses, ternyata tunggu beda aku tepar nih sakit nih, karena harus ngomong seperti itu dulu kan. Iya benar itu baru kita tahu berarti boundariesnya segini, jadi harus mau ya Kak, berarti mungkin ini bukan hal yang menyenangkan untuk mengukur, bukan, iya, berarti harus perlu refleksi diri gitu nggak sih Kak? Memang, iya benar-benar kuncinya balik lagi ke awareness kita tadi, dan nggak apa-apa kok kita punya batasan, itu boleh banget, tinggal kayak misalnya reaksi lingkungan tuh gimana gitu, apakah banyak yang jadi kalau ternyata ada nih yang mendukung sebenarnya kayak gitu, apakah boundaries kita itu bikin kita ngerasa nyaman atau enggak nih gitu kan, kita bisa evaluasi gitu. Ternyata boundaries kita bikin kita nggak nyaman nih, oke, berarti mungkin ada yang perlu dievaluasi lagi kayak gitu sih. Bahkan ketika kita sudah buat boundaries, berarti boundaries clear kan, iya, evaluasi gitu, jadi emang benar semangat gitu ya. Wow. Oke. Nah, teman-teman, apa ada pertanyaan yang lagi di sini? Isi, manfaat, dampak kalau kita yang sehat. Iya. Nah, banyak banget kita hari ini teman-teman, kalau ketinggalan nanti bisa ikut replaynya ya. Iya. Oke, mungkin sambil nunggu pertanyaan dari Kak Soma, apakah ada yang mau ditanyain Kak? Apa namanya, memang kita tahu kita punya boundaries apa itu nggak mudah, dan memang biasanya itu butuh waktu untuk exploring gitu. Jadi sebenarnya teman-teman jangan ragu untuk explore, untuk coba, untuk observe dari luar gitu, dan balik lagi ke refleksi ya. Misalnya tadi ya aku nggak nyaman nih kalau misalnya sama teman dekat ngomongin soal misalnya masa lalu deh gitu, karena itu aku ngerasa itu luka dan bikin aku nggak nyaman kayak gitu misalnya. Kenapa aku bisa tahu itu nggak nyaman? Karena dulu aku pernah nih nyoba untuk ngomong, tapi kalau rasanya nggak enak kayak gitu. Nah, jadi memang kita perlu untuk coba evaluasi apa sih yang udah kita lakukan lalu, mungkin kemarin, dan mungkin itu bisa jadi boundaries juga buat kita ke depannya kayak gitu. Jangan takut untuk eksplor gitu ya, eksplor diri gitu. Benar. Mungkin gagal, mungkin keliru nih apa nih bikin boundariesnya, tapi nggak apa-apa banget. Nah Kak, mau tanya sekarang, bagaimana sih caranya kita bisa bisnisnya orang? Karena kan orang-orang nggak mungkin dong nggak suka diomong. Oke. Iya. Benar. Kita harus peka dengan kode-kode dan sebagainya. Itu gimana Kak tipsnya dan
Oke. Selain kita bisa nanya ya tentunya kalau itu orang-orang terdekat gitu, kita bisa tanya sebenarnya kamu misalnya dalam relationship ini dan hubungan ini kamu suka atau kamu nyaman atau nggak nyaman ketika teman-temannya kamu gimana sih gitu. Jadi kita bisa saling diskusi gitu kan, apa yang kamu suka, apa yang nggak disuka, apa yang bikin nyaman, apa yang enggak, apa yang dibutuhkan kayak gitu. Misalnya kayak oh ternyata aku nggak nyaman kalau kalian tuh spam chat misalnya, aku tiba-tiba nelpon, kalau mau nelpon hubungin dong, nah itu berarti oke, berarti kalau aku mau hubungin mau nelpon aku harus hubungin kayak gitu, aku harus chat dulu gitu. Kalau nggak chat berarti nggak hubungin kecuali urgent gitu kan, biasanya ada kapan nih batas limitnya gitu kan, kita coba tanya kan kapan nih gitu, oh ya udah kalau urgent boleh deh kayak gitu misalnya, oke fine, atau di luar jam kerja misalnya, oke gitu. Nah kita bisa coba discuss sama ya teman sama pasangan juga, jadi memang perlu untuk komunikasi terbuka gitu. Nah yang kedua adalah kita perlu coba lebih peka untuk observasi reaksi teman kita ketika kita melakukan sesuatu gitu. Jadi aku ingat banget kemarin kita aku ngobrol bertiga sama teman aku di sini, aku terus di serong kanan itu ada teman aku, sama di depan aku tuh ada teman aku lagi. Nah kadang kita refleks ya kalau kita cerita atau kita ngobrol ketawa itu nepuk badan atau kadang megang tangan teman kita kayak gitu. Nah kemarin waktu aku megang tangan teman aku itu nggak sengaja tuh refleks tuh kayak dia ngeliatin kayak nggak nyaman gitu, kayak langsung ditarik gitu. Oke, sorry mungkin iya dia nggak nyaman dengan sentuhan fisik yang kayak gitu. Oke, berarti next time nggak perlu untuk bereaksi kayak gitu kalau ke dia gitu. Tapi kalau ke teman aku yang lain mungkin boleh karena bonusnya beda gitu. Jadi kita perlu coba untuk peka sama reaksi orang lain. Kadang orang tuh ngeliatinnya dari muka tuh kayak tiba-tiba diem, tiba-tiba kayak ngeliatin nggak suka gitu. Jadi kadang kita perlu untuk lihat, dan biasanya kita coba tanyain lagi, bener nggak sih kamu tadi nggak suka kalau aku pegang gitu, dan sebagainya misalnya gitu sih. Jadi cuman bertanya dan observasi gitu aja sebenarnya. Jadi harus ada inisiatif untuk pertanyaan terbuka Iya. ya, kayak Benar. kayak gimana biasanya. Dan yang kedua adalah peka-peka terhadap reaksi teman-teman kita Iya. Karena nggak semuanya juga bisa diomongin mungkin ya, kayak tadi aku suka ditepuk kan kayaknya jarang juga kayak iya benar, itu kadang harus kejadian dulu baru tahu gitu. Yes. Oke, nah Kak, ini kan konsep Kak tadi konsepnya itu bisa ngerti personal boundaries. Kalau misalnya personal boundariesnya ini adalah sesuatu yang mungkin bagi kita aneh atau kita tidak setuju gitu ya, itu bagaimana Kak menanggapinya? Contohnya gimana misalnya? Ya misalnya tadi misalnya kita yang emang stop tepuk ini ya, atau mungkin pasangan ya, karena kalau pasangan kan pasti relatif intim dan dekat. Ketika yang cewek suka banget apa ya nepok untuk ketawa, tapi cowoknya enggak. Nah apa gitu loh. Nah oke. Jadi tadi misalnya salah satu physical touch, satunya enggak gitu, jadi bingung mau ngapain gitu. Iya. Nah akhirnya kita perlu untuk coba adaptasi gitu ya. Tadi ya batasan itu kan sebenarnya tidak pakem atau tidak saklek, itu ada beberapa part yang mungkin kita bisa eksplor. Misalnya ya kamu nggak suka disentuhnya di semua badan kah gitu, kadang gitu kan, semua badan kah, atau ada beberapa part yang kamu masih nyaman deh disentuh gitu. Misalnya kayaknya nggak ada yang nyaman deh, kalau misalnya dia bilang nggak ada, kita coba teks ya gitu. Misalnya kalau disentuh di tangan rasa nggak nyamannya berapa misalnya, let's say di angka 10 nggak nyaman banget, oke udah berarti nggak sentuh tangan. Kalau ditepuk sedikit di badan, ini kayaknya nggak nyaman tapi cuma di angka 3 deh misalnya, oke berarti mungkin nggak, kalau misalnya aku mungkin nggak langsung pegang tangan tapi pegangnya di pundak dulu misalnya, atau di punggung kanan, oke fine boleh gitu. Jadi kita perlu untuk coba eksplorasi lebih detail dari boundariesnya kita itu. Jadi kadang kita cuma labeling tadi kan, aku nggak suka physical touch, oke nggak sukanya terus yang seperti apa, batasannya lebih lanjut seperti apa, ada lah yang mungkin exception kemungkinan lain, pengecualian tadi kayak gitu. Jadi komunikasi itu jadi akhirnya penting, dan toleransi dalam artian memang adaptasi juga. Kita perlu untuk kalau dia sukanya begitu ya kita coba untuk fasilitasi gitu, meskipun tetap ada tetap ada dari kitanya juga. Misalnya aku nggak nyaman kalau pegang tangan kamu nyaman, mungkin yang lain deh kayak gitu. Jadi memang banyak coba sampai cari win-win solutionnya gimana deh kayak gitu sih.
Nah, berarti kita harus ngukur lebih detail lah kak ya. Tadi Iya, puskesmasnya benar-benar. sih maksudnya gitu, masukannya obatnya seberapa kita harus ukur, dan tadi kita harus gimana karena kita juga punya persoalan bisnis yang pengennya dihargai orang lain, kita juga harus Iya, memfasilitasi benar. memfasilitasi persoalan bisnisnya orang lain gitu, sama seperti kita juga pengen dihargai. Betul banget. Hari ini banyak ya teman-teman, thanks banget Kak Salma. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan mau dijelaskan di pembahasan kita hari ini? Iya. Gimana teman-teman? Dasar lagi gimana? Aku kebetulan lagi doang, tadi habis meeting juga di sini gitu. Meetingnya tuh udah semi offline juga. Gitu. Nah kayak gini, contohnya kayak dulu tuh aku punya bonus kayak pokoknya nggak boleh deh keluar rumah sama sekali, semuanya WFH gitu. Tapi karena situasi sudah agak membaik kayak gitu kan, situasi udah agak oke, udah vaksin 2 kali dan lain sebagainya, boleh deh pertemuan offline. Tapi nih misalnya ada tapinya, kayak tapi aku maunya kalau pertemuan offline di outdoor deh gitu. Jadi apa namanya, nggak yang di ruangan tertutup gitu. Atau apa namanya, ada juga teman aku, iya deh nggak apa-apa di ruangan terbuka, tapi apa namanya nanti sama-sama pakai masker ya gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Jadi apa namanya, akhirnya kita sama-sama untuk nyampein sebenarnya batasannya kita kayak gimana, dan apa namanya kita bisa melakukan penyesuaian kayak gimana kayak gitu, dan mana yang bisa difasilitasi, mana yang enggak kayak gitu sih. Ini contoh sederhananya sih. Oke, contoh nyata dari Iya, benar. personal brand. Benar, personal boundaries ya. Oke, wow, menarik sekali. Terima kasih contohnya Kak. Ini pertanyaan Kak, satu pertanyaan dari Kak Niko Dianti. Pertanyaan seperti ini, kalau orang lain yang nyebelin ke kita, sudah kita bilangin gak nyaman tapi dilakuin juga, gimana dong Kak? Oke, kita udah bilang gak nyaman tapi dia tetap lakuin. Kita coba bisa sampaikan dulu apa sih yang kita expect atau yang kita harapkan dia lakukan. Karena orang itu, misalnya kita tuh komplain sama orang, aku tuh gak suka digituin. Nah, terus orang kan mikir, terus kamu sukanya diapain kayak gitu loh gitu. Kadang tuh dia jadi bertanya-tanya, dia nggak tahu. Akhirnya kita bisa sampaikan kayak kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya kamu ketawa jangan nepuk badan dong gitu. Mending kamu kalau bagian sini boleh deh kayak gitu. Atau kamu mending nggak usah pegang aku, mending kamu duduk sebelah tempat yang lain misalnya gitu. Jadi kita sebagai orang yang nggak suka, yang apa namanya nggak suka pun harus menyampaikan apa yang kita suka atau solusinya kayak gimana. Jadi itu bisa jadi oke, berarti next time aku ini tuh kayak orang lain harus begitu gitu. Kalau misalnya udah disampaikan juga dan tidak ada perubahan, ya berarti kitanya yang perlu untuk set boundaries dengan dia gitu. Oke, mungkin kita nggak cocok nih sama dia gitu. Berarti kalau sama dia oke, teman main aja tapi nggak sampai sini gitu, dengan sebagainya gitu. Jadi kita harus nyampein juga apa yang kita mau gitu ya. Benar. Ya, kita mengharapkan dia B gitu. Iya, jadi sebenarnya teman-teman kita itu, orang-orang itu bisa ngerti apa yang kita harapkan. Benar. Ya, dan tadi tuh ya, kalau tidak cocok banget ya, berarti bukan di zona dekat gitu kan, nggak harus di dekat kita gitu, karena kita punya pilihan juga ya Kak ya, harusnya nggak jadi people pleaser tadi. Oke, sudah menjawab teman-teman yang juga kalau ada pertanyaan boleh banget untuk nanya ya. Sama kenapa? Sampai malam di luar apa gimana? Enggak sih, ini paling abis ini aku balik juga. Oke, gimana teman-teman? Apakah udah jelas nih? Kalau dari aku emang udah mantap banget yang kita bahas hari ini, jelas enggak? Iya. Apa yang kan praktisnya tuh ada gitu ya? Bener, singkat padat ya. Bener dong, asik ini yang dicari teman-teman sebenarnya. Hemat kuota gitu kan ya teman-teman? Iya, bener. Oke, informasi yang padat. Oke, kalau emang udah gak ada pertanyaan dari aku, berarti sudah juga pertanyaannya sudah jawab dengan jelas. Mungkin dari Kak Thomas sampai menyampaikan kita hari ini Kak, silakan. Oke. Iya, kadang kita itu terlalu sibuk untuk coba berbuat baik dan menyenangkan orang lain, tapi kita lupa bahwa
kita juga perlu untuk berbuat baik dan menyenangkan diri sendiri, salah satunya dengan set boundaries tadi, batasan diri. Simply bukan buat orang lain sebenarnya, buat kita sendiri gitu. Bayangin kalau energinya kita habis, bayangin kalau misalnya kita terus-terusan nggak nyaman, kan pada akhirnya ya kita jadi breakdown sendiri gitu. Jadi coba pelan-pelan untuk nge-set personal boundaries ke orang lain, diri sendiri juga, sehingga kitanya bisa lebih happy lah menjalani hidup ke depannya gitu. Wow, sangat menusuk nih. Kita sering kali lupa untuk menyenangkan diri kita di set boundaries. Benar. Kita banyak banget yang bisa kita terapin setelah ini gitu ya. Jangan lupa teman-teman juga langsung terapin. Itu kita nama aku mau sama informasi kan ada di luar dan harus repot-repot nih untuk berbagi ilmu sama kita. Makasih banyak Kak. Semoga ini berkah. Amin. Dan untuk teman-teman juga yang hadir, mungkin banyak juga teman-temannya Kak Satma ya nih. Terima kasih banyak. Iya, tadi ada beberapa yang udah datang, dan semoga teman-teman juga dapat nih manfaatnya dari apa yang kita hari ini. Mungkin mau pamit. Terima kasih sekali lagi ya Kak. Iya, terima kasih juga Psikologi Tanpa Nama. Kapan kita bisa collab lagi kali ya? Siap, boleh banget. Ya, oke. Terima kasih. Aku tutup teman-teman. Ketemu di Tanpa Nama Talk yang selanjutnya. Oke. Dadah. Bye. Thank you.